Shalom, damai di hati. Puji Tuhan, pada hari Minggu pertama bulan Juni 2020, tepatnya tanggal 7 Juni 2020, kita kembali bisa beribadah hari Minggu walaupun secara online di rumah jemaat masing-masing. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Marilah kita berdiri dan kita memulaikan ibadah ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 3, bait 1, Kami Puji dengan Riang. Kami puji dengan riang di kawala yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap, sumber suka yang abadi, sinarmu menyerap. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus, menyertai saudara-saudara. Amin. Sebagai nats pembimbing dalam ibadah ini, Roma 9 ayat 15 dan 16, sebab ia berfirman kepada Musa, Aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Kita sambut dengan menyanyi Kidung Jemaat nomor 15, bait 1, Berhimpun Semua. Berhimpun semua menghadap Tuhan, dan pujilah Dia pemurah benar. Berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang besar. Jemaat disilakan duduk. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga,
Bapa yang kami kenal di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Puji dan syukur kami persembahkan kepadamu, sebab Engkau sungguh baik dan selalu baik bagi kami, yang terus memberkati kehidupan kami. Kami bersyukur untuk berkat-berkat-Mu yang melimpah dalam hidup kami. Nafas kehidupan, kesehatan, kekuatan, dan hikmat sorgawi Tuhan beri bagi kami. Kami bersyukur sebab Engkau jugalah yang berkenan dengan perjalanan kehidupan kami. Kini kami sudah berada di minggu yang pertama di bulan Juni tahun 2020. Kami bersyukur ya Bapa, sebab walaupun dalam keadaan sulit oleh karena dengan adanya COVID-19, tapi tidak mengurangi sukacita dan semangat dari kami sebagai jemaat-Mu untuk ada dalam satu persekutuan yang beribadah di hari Minggu yang kudus ini. Inilah kami jemaat-Mu Gemim Immanuel Jakarta Barat dan sekitarnya, ada dalam persekutuan yang beribadah, memuji memuliakan Tuhan walaupun dilaksanakan di rumah kami masing-masing. Pilihlah kehidupan kami ya Bapa, sebab kami menyadari begitu banyak dosa kami, pelanggaran-pelanggaran kami di hadapan-Mu, bahkan terhadap sesama kami manusia. Ampuni kami Tuhan, sebab kami juga menyadari bahwa begitu banyak kelalaian-kelalaian kami dalam kami mewujud nyatakan akan kehendak-Mu dalam kehidupan kami setiap hari. Ampuni dan baharui kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar layaklah kami untuk terus menikmati segala anugerah rahmat dan anugerah-Mu. Terima kasih ya Tuhan, ini doa syukur kami dan permohonan kami kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah menebus kami dan menyelamatkan kami. Amin. Saudara-saudara, jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga dosa seluruh dunia. Percayalah kepada Injil ini dan hiduplah dalam damai sejahtera. Kita sambut dengan menyanyi Kidung Jemaat 39, Ku diberi belas kasihan. Jemaat diundang berdiri, marilah kita mengaku iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi
orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca dan akan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan berdoa memohon tuntunan kuasa Roh Kudus. Tuhan menyertai saudara-saudara. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa, ya Yesus Tuhan, inilah kami jemaat-Mu, ada dalam persekutuan yang hendak membaca, mendengar dan merenungkan firman-Mu. Kami menyadari bahwa kami penuh dengan keterbatasan untuk kami memahami firman-Mu. Karena itu kami memohon dengan penuh kerendahan hati, tuntunlah kami dan bimbinglah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh merenungkan firman-Mu, bahkan memberlakukan kehendak-Mu dalam kehidupan kami setiap hari. Bersabdalah, sedia kami mendengarkannya, di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman yang hidup. Amin. Marilah kita akan membaca Alkitab di minggu yang berjalan ini. Kita akan dituntun dengan firman Tuhan dalam kitab Injil Matius pasal 9 ayat 35 sampai 38. Belas kasihan Yesus terhadap orang banyak. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Kita sambut pembacaan firman Tuhan dengan menyanyikan dari Kidung Jemaat 428. Lihatlah sekelilingmu, baitnya yang ke-5. Memang banyaklah tuaian, pekerjaannya sedikit. Minta Dia yang punya ladang mengirimkan penuai lagi. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk dituai. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Gereja Masehi Injili di Minahasa di minggu yang berjalan ini ada dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan dalam kitab
Injil Matius pasal 9 ayat 35 sampai 38. Dengan tema bulanan Gereja Mengatasi Pandemi COVID-19 dan tema mingguan Mewujudkan Belas Kasihan Allah. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, doa dan harapan semua jemaat Gening Immanuel Jakarta Barat dan sekitarnya dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan di masa pandemi COVID-19 yang sedang dan sementara kita hadapi. Pandemi COVID-19 ini pada kenyataannya sudah berdampak pada kehidupan kita, keluarga, gereja, rakyat Indonesia, bahkan dunia. Dampaknya di berbagai bidang seperti sosial, ekonomi, budaya, pendidikan, pekerjaan, dan juga pandemi COVID-19 ini bahkan sudah menelan banyak korban. Dunia sekarang ini sedang menderita. Dunia sedang menangis. Dunia sedang mengalami berbagai kesulitan, berbagai kesusahan. Mungkin kita bertanya-tanya, apakah Tuhan tidak lagi peduli dengan kita? Apakah Tuhan tidak lagi menyayangi kita? Dan pertanyaan-pertanyaan ini, bukankah kita sebagai orang percaya, sebagai gereja, sudah meragukan kasih sayang Tuhan, sudah meragukan kuasa Tuhan pada kita? Dengan iman kita menjawab bahwa Tuhan Yesus, kasih setianya tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Tidak akan pernah lekang oleh waktu. Dia selalu peduli dengan kita dalam masalah apapun yang kita hadapi, seperti di masa pandemi COVID-19 ini. Marilah kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan sesuai dalam kesaksian Injil Matius pasal 9 ayat 35 sampai 38. Saudara-saudara, dalam Matius pasal 9 ayat 35 sampai 38 mengisahkan bagaimana perjalanan pelayanan atau misi Yesus Kristus di daerah Galilea. Tuhan Yesus berkeliling ke kota-kota dan desa-desa. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ketika dia berkeliling ke kota-kota dan desa-desa? Yang dilakukan oleh Yesus adalah ia mengajar dalam rumah-rumah ibadah. Ia memberitakan Injil Kerajaan Sorga, bahkan melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Orang
orang banyak yang dijumpai oleh Tuhan Yesus bukan hanya mengalami sakit secara fisik, tapi juga kerohanian mereka. Dikatakan dalam bacaan tadi, mereka terlantar, mereka lelah. Dalam hal ini, mereka terbeban dengan adanya gagasan-gagasan, adanya aturan-aturan, adanya tradisi-tradisi nenek moyang, dalam hal ini tradisi Yahudi. Dan tidak ada yang membimbing mereka. Mereka itu bagaikan domba tanpa gembala. Di waktu itu ada pemimpin agama, tapi mereka tidak melaksanakan tugas dengan baik. Nah, saudara-saudara, jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan berefleksi dari pembacaan kita tadi. Allah di dalam Yesus Kristus, yang adalah kabar baik itu sendiri, sudah datang ke dalam dunia, berkarya, menyelamatkan manusia dan dunia ini. Bahkan yang sementara hadir dan terus hadir dengan perantaraan Roh Kudus yang menolong, yang menghibur, yang menguatkan kita ketika kita dalam kesulitan, ketika kita dalam kesusahan, ketika kita dalam penderitaan, pergumulan-pergumulan yang membuat kita seakan-akan hendak putus asa. Saudara-saudara, di tengah situasi pandemi COVID-19 ini, kita percaya Tuhan Yesus, kuasanya yang tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya, selalu dan selalu peduli dan berbelas kasihan kepada kita sebagai umatnya. Dunia ini adalah ladang misi Allah, dan kita sebagai gereja, sebagai hamba-hambanya, adalah alat kesaksian Tuhan untuk bagaimana kita mengemban, meneruskan misi Yesus Kristus untuk mewujud nyatakan kasih-Nya pada orang-orang yang membutuhkan pertolongan, pada orang-orang yang terdampak COVID-19. Selain itu juga pemerintah sedang dan sementara berupaya untuk menangani pandemi COVID-19 ini. Karena itu marilah kita belajar dari tokoh Yesus Kristus yang selalu hadir, peduli, dan berbelas kasih kepada dunia ini, supaya shalom Allah itu benar-benar nyata dalam kehidupan kita. Dan kita tetap berdoa, jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, dan kita mempersiapkan diri memasuki suatu peradaban baru atau yang disebut-sebut sebagai new normal. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mempersembahkan persembahan kita, dan sebagai nats persembahan 2 Korintus pasal 8 ayat 12, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima,
Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sambil kita memberi persembahan, kita menyanyikan dari NKB nomor 211, Pakailah Waktu, Anugerah Tuhanmu. Pakailah waktu, anugerah Tuhanmu. Hidupmu singkat bagaikan kembang. Mana benda yang kekal di hidupku, hanyalah kasih tak akan lekang. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Kita akan masuk di dalam doa. Tuhan menyertai saudara-saudara. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang kami kenal di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Kembali kami datang menghadap hadirat-Mu yang kudus, mengucap syukur dan berterima kasih, sebab Engkau yang berkenan dengan kami sebagai jemaat-Mu, Gemim Immanuel, Jakarta Barat dan sekitarnya, untuk boleh ada di hadirat-Mu yang kudus, beribadah memuji memuliakan Tuhan, walaupun ibadah-ibadah yang masih dilaksanakan di rumah kami masing-masing. Tapi kami percaya Engkau senantiasa selalu hadir di mana ada orang-orang percaya, ada jemaat-Mu yang beribadah, yang mencari Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa, sebab Engkau yang berkenan menjumpai kami juga dalam persekutuan ini dengan firman-Mu. Roh Kudus yang akan menolong kami untuk kami boleh hidup dalam tuntunan firman-Mu. Ya Bapa di dalam sorga, berdoa kami untuk kehidupan gereja-Mu, hamba-hamba-Mu di muka bumi ini. Berkatilah kiranya juga di dalamnya gereja Masehi Injili di Minahasa, seluruh pelayan khusus, syemasi, penatua, guru agama, dan para pendeta, dan memberkati pelayanan yang ada di aras jemaat wilayah dan sinode. Berkati BPMS, berkati pelayanan Gemim yang ada di wilayah Jabodetabek, Bandung, dan sekitarnya, termasuk kami Gemim Immanuel, Jakarta Barat, dan sekitarnya. Berkatilah seluruh jemaat-Mu, dan senantiasa selalu ada dalam lindungan, dalam berkat-berkat Tuhan. Berkati seluruh pelayan khusus, syemasi, penatua, dan para pendeta, perangkat pelayanan, para penasehat. Biarlah dengan sukacita iman, kami melaksanakan apa yang Tuhan percayakan kepada kami. Dan biarlah dengan semangat yang dari Tuhan, kami terus menyampaikan, memberitakan kabar baik, kabar selamat kepada dunia ini. Ya Bapa di dalam sorga, berkatilah kiranya kehidupan jemaat-Mu yang menikmati berkat-berkat Tuhan di hari ulang tahun kelahiran ataupun di hari ulang tahun pernikahan. Berkati juga kiranya jemaat-Mu yang mungkin juga sekarang ini sedang bergumul. Engkau yang akan menyembuhkan, memulihkan ketika jemaat-Mu ada dalam kelemahan tubuh. Engkau juga memberkati jemaat-Mu yang sedang bergumul oleh karena dengan berbagai pergumulan-pergumulan hidup, kekuatan, kemampuan Tuhan anugerahkan. Ya Bapa di dalam sorga, berkatilah juga kami sebagai badan pekerja majelis jemaat,
dalam tugas dan tanggung jawab kami masing-masing. Pelayanan kami di minggu berjalan ini ataupun di sepanjang bulan Juni tahun 2020 ini, Tuhan jugalah yang akan berkenan. Ya Bapa di dalam sorga, berdoa kami untuk kehidupan bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati pemimpin-pemimpin bangsa kami dalam upaya-upaya penanganan COVID-19. Beri hikmat sorgawi, beri kekuatan, beri kebijaksanaan, kearifan. Ya Bapa di dalam sorga, kami berdoa juga untuk kehidupan semua orang yang dalam keadaan sakit di rumah ataupun di rumah sakit dengan berbagai sakit penyakit, khususnya yang mengalami sakit oleh karena virus corona. Tuhan yang akan menyembuhkan, memulihkan mereka melalui perawatan dari dokter, perawat, tenaga kesehatan, obat-obatan, makanan, minuman, peralatan-peralatan medis. Tuhan yang akan memberkati. Ya Bapa di dalam sorga, berdoa kami untuk kehidupan kami dalam tugas kerja kami masing-masing. Tuhan memberkati apapun yang menjadi tugas tanggung jawab kami, dan juga Tuhan yang akan memberkati di minggu berjalan ini dimanapun kami melaksanakan tanggung jawab ataupun kerja kami. Kami percaya Tuhan menyediakan berkat-berkat di setiap usaha, di setiap perjuangan hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, ini doa, syukur kami dan syafaat kami kepadamu. Dan Engkau yang akan mendengar setiap permohonan kami, setiap kerinduan-kerinduan kami. Kami mau bawa dan kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat diundang berdiri, dan sebagai nyanyian penutup dalam ibadah ini kita akan menyanyikan dari Kidung Jemaat nomor 432, baitnya yang pertama, Jika Padaku Ditanyakan. Jika padaku ditanyakan, apa akan ku beritakan pada dunia yang penuh penderitaan? Kan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan, yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba, kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan selamat. Tuhan memberkati dan melindungi saudara-saudara. Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan memberi saudara-saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara-saudara dan memberi saudara-saudara damai sejahtera. Amin. Amin. Ibadah sudah selesai.